Siapa namanya? Namina saha? Neni. Neni, ya. Neni kunaon maut? Kenapa meninggal? Kenapa meninggal? Iya, atuh sok cerita. Jangan nangis, cerita. Sok. Lobaan. Disiksa gitu. Nyeri. Sabaraha urang anu nyiksa? 7. Jadi Neni ini meninggalnya karena diperkosa, disiksa sama 7 orang. Umurnya berapa tahun? 34. 34 tahun. Terus nyasar ka dieu. Neni tinggal di mana? Karawang. Oh, tinggal di Karawang. Neni mau carita teu? Kumaha eta kajadianana? Kumaha? Balik gawe. Nyeri. Dibawa ke kebun. Dibawa ke kebun. Digusur, ya Allah, kasihan Neni ya. Dijenggut. Ya. Iya. Tos tuh. Bisi nyeri, bisi. Neni. Iya. Udah, tong diinget-inget heula eta. Tong diinget-inget Neni. Neni kenal eta pelakuna nu 7 orang kenal? Kenal saha eta? Aya dulur orang hiji. Oh, saudara katanya 1 orang. Saudarana geus ditangkap polisi, Acan. Oh, udah. Terus tak anu nyalametkeun? Gak ada yang nyelamatin, dibawa ke hutan. Terus kenaon Neni bisa nyasar ka dieu ka panti jompo? Teu apa. Itu mukanya kenapa bisa hancur, Nen? Kunaon mukana hancur? Digeprek ku batu. Mukanya digeprek, teman-teman. Mukanya digeprek pakai batu. Jadi buat kalian yang mungkin bisa melihat ya, kalian mungkin bisa ngelihat penampakannya rada-rada berbeda dengan yang sebelumnya. Tahun berapa Neni kejadiannya, masih inget entah? 2010. 2010. Budak 11 urang tahun yang lalu. kumaha. Anaknya gimana katanya? Lala. Nama anaknya siapa? Lala. Lala umurnya berapa? 10. Lala umurnya 10 tahun. Jadi kalau Lala masih ada, sekarang umurnya Lala tong 21. nangis. Lala jangan nangis katanya. Kata mamah Neni, Lala jangan nangis gitu. Mudah-mudahan Lala mah ditangtayungan ku Allahnya. Pangajagakeun umat hiji-hijina. Iya, tolong dijaga katanya anak satu-satunya. Tong dipanggihkeun jeung si Rudi. Jangan diketemuin sama Rudi katanya. Rudi teh saha? Eta nu jahat. Anu meprek banget aura. Si Rudi na oge geus asup polisi, geus asup penjara gitu. Katanya tolong dilindungi anaknya yang namanya Lala. Tapi Neni betah di dia? Entah. Balikeun ka Karawang. Oh, nggak betah sebenarnya di sini, pengen pulang ke Karawang, nggak pengen pulang ke Tuhan, ke Allah. Panggil aja Lala. Mau ketemu dulu sama Lala, ya. Kenapa Neni nggak bisa keluar dari sini? Apa? Jadi Neni nggak bisa keluar dari sini, nggak tahu kenapa. Padahal dia pengennya ke Karawang, ketemu sama anaknya yang namanya Lala. Lala insya Allah udah gede, kalau masih ada, panjang umur, udah 21 tahun umurnya. Ya, sok sing ikhlasnya. Neni, ya. Kasian banget ya si Neni. Kamu ngelihat nggak dia pakai seragam kayak pabrik gitu? Iya.
kayak seragam karyawan gitu, kayak gitu. Pulang kerja merenya neneknya. Ya teman-teman, kayak kita tuh harus super hati-hati sama orang-orang. Kadang orang yang dekat sama kita juga belum tentu niatannya baik, belum tentu niatannya tulus. Mungkin itu juga yang dialami sama Neni, yang nggak menyangka kalau saudaranya dia, tadi dia bilang saudara ya, masih dulur, yang namanya Rudi, membawa 6 orang temannya gitu ke hutan di Karawang gitu. Mudah-mudahan Neni bisa dapetin tempat yang jauh lebih baik ya. Ku orang didoain semua teman-teman yang nonton tayangan Dimensi Lain, tolong juga kirimin doa untuk almarhumah Neni ya. Mudah-mudahan Neni bisa tenang. Neni masih ingat nggak nama suaminya siapa? Nggak punya suami? Oh, udah cerai sama suaminya kayak gitu. Ya, ada lagi yang mau disampaikan nggak ke kita? Enggak? Udah. Kita kirimin doa ya teman-teman untuk almarhumah Neni. Neni. Oke, minum. Iya, jadi gimana, Syaf? Sosok yang penuh kejutan. Dia meninggalnya unik. Oh, Di kok Batak. unik? Di Batak. Di Batak gimana maksudnya? Kepala ditarik, kaki ditarik. Kayak ditarik dari atas, ditarik ke di bawah. Terus dia lebih sakit di Perut. kayak semua uratnya tuh kayak Krek gitu ya. iya. Itu. Aduh, keterlaluan Ama baru tuh sekali. ngeliat, maksudnya diliatin, ya dirasain rasanya ditarik dari atas, ditarik dari bawah. Aduh, ya begitu teman-teman ya. Buat kamu yang suka nonton mungkin acara-acara kriminal atau takut gitu, akhirnya di skip gitu. Kan biasanya suka diceritakan nih ada kasus pembunuhan, tapi kan tidak pernah secara detail seperti apa ya, supaya tidak memberikan contoh yang nggak baik gitu ke masyarakat. Tapi setidaknya cerita dari Neni ini bisa mewakili arwah-arwah yang dibunuh, di mana mereka itu sangat sakit hati, sakit fisik, sampai akhirnya terjebak di tempat seperti ini. Dan kita juga nggak pernah tahu ya, kenapa Neni nggak bisa keluar, mungkin masih ada dendam, masih ada sakit hati gitu. Itu cowoknya tuh bener-bener yang kayak badan-badan kuli gitu lah Kak. Ditarik dari atas sama 3 orang, sebagian di bawah. Mending kalau kakinya ditarik gini, ini di gini nih. Kalau agak ngebuka, jadi di kayak gitu. Serem banget ya. Serem banget. Jadi Ama ceritain deh, di sekelilingnya dia tuh cowok-cowoknya selain seperti kuli, kan dia tadi bilang dia ada saudara yang namanya Rudi. Itu sosoknya kayak gimana? Rambutnya agak cepak, agak ikal, kurus, hitam, hidungnya mancung, ada tai lalatnya di sini, agak gede, gitu. Terus ada juga yang rambutnya panjang, pakai kutung putih, celana pendek, sandal jepit. Itu dia megang bagian ketek di gitu. Dan itu benar-benar di hutan, benar-benar banyak pohon-pohon yang tinggi-tinggi. Bukan hutan apa ya Kak? Ya itu kali ya, pinggir jalan tapi banyak pohon-pohon yang Pohon jati ya. pohon-pohon jati gitu. Ya itu mungkin sebabnya teman-teman kadang kayak kita kalau mendatangi sebuah tempat tuh arwah tuh suka langsung kaget ngelihat kita. Bukan kitanya yang takut, tapi mereka yang takut. Karena di dalam pikiran mereka tuh manusia tuh ada yang jahat gitu. Karena mereka tuh mati karena ulahnya manusia Ada rasa gitu. trauma lah ya. Ada rasa trauma. Jadi jangan kalian mikir kalau ngelihat hantu itu kalian yang takut sama hantu. Kadang hantu yang takut sama manusia. Karena mereka ada sebagian yang berpendapat bahwa manusia itu banyak yang lebih jahat gitu. Lebih menakutkan. Dan dia sering denger anaknya nangis Kak.
Lala. Itu dia masih suka ngedenger meskipun dia udah nggak ada. Nah mungkin kayak ada Nangis. ini gitu ya. Iya. Jadi dia kayak ngingetin. Ingat, iya. Emang Bener kayak juga dia ya. betah di sini. Benar. Jadi dia betah, ngerasa kayak dekat sama anak-anak gitu kan, mungkin dengan warna-warni yang ceria, ada mainan. Ya, oke lah. Mudah-mudahan kita doain Neni bisa segera pulang ya dan mendapatkan kehidupan di akhirat yang jauh lebih membahagiakan. Nanti suatu saat kalau lalanya udah meninggal mungkin dia bisa kumpul lagi di surga. Amin ya. Mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah. Amin. Ya Neni ya. Jangan nangis-nangis. Kita tinggalin kamarnya Neni. Yang paling menakutkan itu membayangkan sesuatu hal seperti itu terjadi sama diri kita atau misalnya amit-amit sama keluarga gitu ya. Jadi sebelum kita pengen menyakiti seseorang lebih baik dipikirkan dulu deh. Mudah-mudahan ya dengan banyaknya tayangan ghost hunting, jadi kan orang tuh sekarang banyak yang bikin tayangan-tayangan ghost hunting, medium ya. Ada yang berpendapat bahwa ini adalah acara-acara settingan untuk nyari subscriber. Dan kita nggak memaksa kalian untuk percaya dengan apa yang kita lakukan ya, yang apa yang kita katakan. Hanya sekedar reminder aja, mengingatkan bahwa kalau kalian di luar sana pernah kepikiran untuk mencelakakan orang lain, menjahati orang lain, jangan pernah kepikiran untuk melakukan hal-hal tersebut. Karena efeknya akan panjang ke depan dan sudah pasti kita juga akan mendapatkan karma buruk gitu. Siapa tahu nanti kalau misalnya keluarga orang yang jahatnya kena itu kan rasanya juga pasti akan sakit gitu. Kan. Karena banyak banget orang yang membunuh ternyata karmanya turunnya ke anak cucunya dan itu jauh lebih menyakitkan di saat kita melihat anak atau cucu kita disakiti. Jadi sebelum kita ingin menyakiti orang lain lebih baik stop, kita doain aja meskipun itu susah ya, kadang kesel banget, sebel banget, atau misalnya laki-laki yang aduh ini ngedeketin perempuan ini kok susah banget, sombong amat, udah deh dikerjain aja gitu kan, bawa teman-teman di gimana, jangan, karena takutnya kasusnya seperti Neni, kasihan ya, berlakulah biasa aja lah, normal, nanti juga bakalan dapet perempuan baru kan, ya jodoh kayak nggak akan kemana, sama kayak Ama dan Asyaf sampai sekarang juga mereka masih belum dapat jodoh, mereka happy aja kan, happy aja, bikin konten, tiktokan gitu, nggak usah pusing-pusing masih amat banyak ya. hal yang positif yang bisa kita lakukan. Betul, nah jadi lebih baik melakukan hal-hal yang positif daripada mikirin hal-hal yang negatif. Neni, terima kasih sudah mau cerita sama kita. Coba. Di situ ada orok, tapi oroknya gede banget. Waduh. Sebentar. Mau ngobrol sama orok gede? Kayak gimana sih, penasaran, siap coba. Assalamualaikum. Itu oroknya gede banget, segede kompor, bulet. Kayaknya enggak ini juga sih Kak. Enggak, maksudnya nggak bisa ngasih banyak ngobrol gitu ya, udah dia hanya emang penunggu aja sih di sini. Mungkin bentuknya aja seperti bayi gede kayak di bedong gitu, bulat segede tempat kompor gitu, tapi dia nggak mau cerita. Ya udahlah, tapi kita kaget juga ngelihatnya ya. Gede, ada orok gede gitu. Ini foto, ada foto nih. Foto nenek. Siapa ya? Oh, ini ada foto nenek. Matanya tajam ya kalau lihatnya. Silakan kalian lihat teman-teman. Ini ada foto nenek yang terpampang. Bisa kalian bayangkan kalau ini adalah nenek kalian yang dulu dengan sekuat tenaga membesarkan ibu, membesarkan kalian, setelah seusia begini akhirnya dititipkan begitu saja ke panti jompo gitu ya. Penelusuran kali ini menguras hati. Penelusuran kali ini menguras hati, tapi mengingatkan kita
Jadi kalau kita punya nenek nih menurut kita nyebelin, ini nenek tuh nyebelin ya. Nanyain Iya, bener-bener. kabar, Iya, bener banget. pengen didatengin terus, harus bahagia, mumpung masih ada. Kadang mereka dengan kita chat aja mereka udah seneng gitu ya. Akhirnya nemu kakek-kakek. Naon cina, tapi kakek-kakeknya rada galak ya. Ngeliatin aja kayak aneh gitu ya. Assalamualaikum kek. Wow, suaranya berat, berwibawa ya. Tapi kalau di ujung sana itu ada si Asih, kuntinya Asyaf. Itu si Asih itu selalu ini ya, selalu tiba-tiba jreng gitu. Jadi dari sini tuh kalau lurus tuh ada pintu tuh. Di situ berdirilah sosok Asih yang cantik jelita. Saf, kenapa sih si Asih kok ngejagain lu mulu? Nggak tahu. Hah? Nggak tahu, di rumah juga ada aja dia suka kesel. Di rumah juga ada aja suka kesel, ya ampun. Biarin aja. Biarin aja. Bapak yang berwibawa. Kalau ngelihat dari mukanya, kayaknya bukan orang biasa. Iya. Tapi pertanyaannya kenapa dia bisa ada di sini? Gitu ya, harusnya kan kalau orang-orang kayak gini, orang-orang yang kayak ningrat gitu kan rumahnya bagus ya kan, kenapa tinggalnya di panti jompo? Kayak apa ya, mungkin dulunya itu ini kayak pensiunan apa kak? TNI. Iya kayak gitu-gitu, TNI segala macam. Gagah banget. Kelihatan sih dari sorot matanya ya. Tajam. Ada yang mau masuk? Apa mau? Ma. Ya, coba boleh. Assalamualaikum Bapak, silahkan datang ke sini, silahkan cerita sama Ana ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh tahu siapa namanya? Rudi. Oh, Pak Rudi. Pak Rudi, kok tumben saya lihat ada bapak-bapak di sini. Pak Rudi siapa? Yang punya. Oh, yang punya tempat ini. Oh, Pak Rudi, di sini kenapa banyak yang sedih? Dibuang sama keluarganya. Oh, dibuang sama keluarganya. Tapi kalau Pak Rudi nggak sedih? Iya, jadi kalau dari mukanya Pak Rudi itu kelihatannya gagah gitu. Nggak kelihatan orang yang susah atau apa. Tapi kenapa diamnya di belakang situ? Itu kan agak kotor gitu. Gak apa-apa. Oh, nggak apa-apa, betah. Iya, boleh cerita nggak Pak Rudi dulu di sininya seperti apa? Rame. Rame. Terus Sedih. sedih. Tapi kalau Pak Rudi sendiri sedih apa enggak? Senang Oh, senang dengan membantu mereka. membantu mereka. Iya. Kenapa Pak Rudi dulu bikin panti jompo? Kenapa? Ya. Hapus dosa. Oh, menghapus dosa. Kalau boleh tahu dosanya kenapa emang dulu? Saya juga masukkan ibu ke panti. Oh, dulu Pak Rudi juga sempat memasukkan ibunya ke panti gitu. Lalu ibunya meninggal. Ya. Lalu menebus rasa dosa, rasa bersalah akhirnya membuat panti jompo. Iya. Jadi selama ini Pak Rudi tinggal di sini berarti? Punya anak? Ada. Anaknya gimana? Baik sama Bapak apa cuek? Baik. Baik. Berarti Pak Rudi ini bisa dikatakan sebagai sosok arwah yang bahagia-bahagia aja. Happy-happy aja, nggak ada masalah, tapi ingin menebus kesalahan dan dosanya. Tapi kenapa dia masih terjebak di sini? Aku nggak tahu ya, ini beneran Pak Rudi atau bukan. Maksudnya takutnya dia mengada-ngada gitu ya. Gimana ya ceritanya? Ya takutnya hantu iseng aja gitu. Ini Pak Rudi apa hantu iseng? Iseng?
Iseng. Aduh Gusti. Ini parodi apa hantu iseng? Oh iseng. Berarti aslinya namanya siapa? Hah? Wih, jangan-jangan kamu dulunya apa aktor, apa bintang film? Kok kayak Asih sih? Ih, nah jadi si Asih, astagfirullahaladzim. Bukan Asih tapi kayaknya kuntilain. Asih, Saf. Matanya. Hampir mirip sih tapi bukan. Saha namanya? Siapa namanya? Ternyata Bisa ya ini dia suaranya Kunti. begitu ya, hebat ya. Ternyata ini Kunti ya. Siapa namanya? Lilis, cenah lain Asih, Gusti Nu Agung. Ini antara agak-agak saru antara Asih, Lilis, jeung Rudi. Lilis. Dulu Lilis naksir ya. Naksir ke bapak-bapak itu ya. Jadi nyamar jadi dia gitu. Terus kenapa aku ditolak? Lilis, kenapa Lilis ada di sini? Kenapa Lilis ngebohongin kita? Lucu. Hah? Lucu cenah. Lucu. Pengen ikut syuting. Tapi kalau kayak gini jangan diomelin. Emang hantu tuh suka kayak gitu, teman-teman. Jangankan yang baru ketemu, yang udah ketemu beberapa kali aja kadang suka bisa ngebohongin kita. Liz, seneng sama Asaf nggak? Hah? Seneng? Nanti itu si Asih ngamuk gak? Tahu. Si Asih ngamuk kayak tahu. Jadi senengnya kemana? Masih ada Yogi yang megang lampu. Hah? Lilis udah lama nggak tinggal di sini? Udah lama. Nih Lilis, aku mau tanya ya, Lilis ini sosok manusia yang pernah meninggal, apa memang Jin. ya jin? Kayaknya sih jin, karena Jin ya? dia bisa berubah-ubah. Iya sih. Ya, bisa rubah-rubah. Bisa rubah jadi apa lagi, Lilis? Bisa rubah jadi apa lagi atau? Malu. Malu? Enggak, itu mumpung lagi di shoot. Hah? Sok rubah lagi mau jadi apa? Malam. Oh, nanti aja malam ya. Kenapa kamu nggak boleh ya makan kue ya? Sama nenek Nancy ya? Kenapa? Ayo, kamu nakal pasti dimarahin. Apa katanya? Kata si nenek Nancy apa katanya? Oh gitu. Kalau yang lain boleh. Kalau kamu enggak, pantesan kamu diemnya di situ di tempat yang kotor-kotor. Oh, minta kue? Nanti dikasih ya, kasih kue sama permen. Nanti ditaruh di situ ya? Ya. Ya udah tuh. Ada lagi pesennya nggak? Apa mau ngebohongin kita lagi? Ya udah, ntar kita kasih oleh-oleh aja. Ih, Lilis. Teman-teman, kalau nanya, kok apa bisa dibohongin? Ya ampun, kita mah paling sering kali dibohongin dan dikerjain sama hantu. Tapi kadang kalau dibohongin sama hantu, itu nggak sesakit dibohongin sama pacar ya. Kayaknya tapi kalau sama pacar udah biasa deh Kak. Oh gitu, curhat. Tapi kalau sama hantu tuh kayak lucu. Karena Kak Furi juga suka sering kayak gitu. Kenapa jadi tiba-tiba jadi parodi? Kenapa jadi tiba-tiba jadi Lilis? Meyakinkan lagi Terus gitu. mirip si Asih banget matanya. Iya matanya. Kita kadang nggak bisa ngebedain ya. Karena dari awal tadi pas dia nengok itu, pas dari Nah, awal Lilis. si Lilisnya gitu kayak, ini kayak ada mata-mata beda nih aku mikir. Pas lihat, oh oke bukan. Hanya aku beri nembak ya kan, jangan sampai ntar dia ngomongnya enggak nih. Tapi ngomong-ngomong tentang pemilik tempat ini, kalau emang benar kisahnya seperti itu kan ya, Benar-benar. dia juga bisa menjadi inspirasi Inspirasi, gitu. benar. Ya mungkin Iya. apa yang diceritain si Lilis ini mungkin benar. Sosok Sosoknya yang benar, ada, Yang ada yang mungkin ngebangun panti ini gitu. Iya. Emang, ya ada positifnya juga gitu kan. Ternyata ya bisa bikin inspirasi kita juga gitu. Tapi kasihan juga ya, nggak dikasih kue sama Ibu Nancy, nggak boleh. Jadi akhirnya
Lilis mudah-mudahan happy sama teman-temannya di sini ya. Kak Furi kasih permen ya. Si Asih mah jadi naon sih, Saf? Penjaga aja ya. Jagain. Sampai kapan sih siap? Ih nggak ngerti. Nggak, biarin aja lah, aku mah nggak mau. Maksudnya aku juga nggak mau ngusir. Iya. Tapi aku juga nggak mau ngasih ngasih rasa bahwa aku suka. Jadi aku biasa aja Kak. Tapi suka. Tapi kamu suka aslinya sama Asih? Ya kalau dibilang suka ya pasti enggak lah sama makhluk soalnya kan ya gitu. Tapi maksudnya kayak ya udah selama ini dia nggak terlalu banyak mengganggu, jadi ya udah gitu. Maksudnya kalau di saat kamu ada ya udah ada gitu. Tapi sebisa mungkin jangan selalu ada gitu loh, karena kan risih Kak gitu. Karena di rumah juga ya begitulah pokoknya intinya. Jadi teman-teman kalau yang baru nonton dan bingung Asih itu siapa? Asih ini adalah sosok kuntilanak yang selalu ngikutin Asyaf. Iya. Jadi waktu episode sebelumnya juga Asih ada, meskipun dia baik dan jagain Asyaf. Baiknya cuma nama Asyaf doang loh ya. Sama Tapi kita. Tapi bener loh waktu itu ya, ini beneran banget. Jadi waktu itu aku pernah ke rumah temen kuliah gitu kan. Terus mamanya kan bisa juga tuh Kak. Terus pas aku pulang, terus mamanya ngomong, besok-besok temen kamu nggak usah kesini lagi kata gitu. Nggak loh. Loh kenapa? Dia bawa kunti kata gitu. Itu beneran teman aku ngomong kayak gitu. Aku bilang, enggak kok, aku nggak bawa apa-apa. Aku bilang Jadi gitu. akhirnya orang jadi mikirnya negatif thinking, kamu punya pegangan. Iya, tapi memang kebetulan mamahnya juga ya tahu aku gitu kan. Tapi pas dia ngomong kayak, ya usah teman kamu jangan kesini dulu lah kata gitu. Karena dia katanya bawa ya si kunti ini mungkin Asia atau juga aku juga nggak tahu sih gitu. Ya, Jadi itulah yang bikin ngeganggu sih maksudnya Kak. Tapi minimal kita agak tenang lah ya, nggak usah terlalu ngejagain Asyaf gitu. Oke, karena mulai akan maghrib, kita akan break dulu ya teman-teman. Break dulu. Dalam melakukan penelusuran biasanya memang Kak Furi mulai dengan tim agak sore. Supaya kita bisa pengenalan dulu, pamit-pamit dulu, izin-izin dulu. Oh pada seneng makan bolu ya, tapi kasihan si Lilis nggak dibagi gitu ya. Jangan marah ya Lilis, sudah dikasih permen. Nah, kita lanjutkan setelah ibadah sholat maghrib. Jangan pernah lupa untuk beribadah ya teman-teman, kemanapun, dimanapun tetap berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Kita lanjut lagi nanti malam. Teman-teman semuanya ya, balik lagi dan sekarang udah malam ya. Iya. Setelah kita break tadi sholat maghrib dan juga sholat isya, kali ini kita sudah berada di tengah-tengah panti jompo ya, dan penelusurannya akan dimulai ke titik ujung sebelah kiri. Tetapi seperti biasa, kalau yang dilihatnya pocong itu bagiannya sama Gerald sama Asyaf. Jadi nggak perlu dijelaskan lagi deh ya, pasti kalian yang udah sering nonton udah tahu kalau Kak Furi takut sama pocong ya. Pokoknya nggak takut lah. Ya kurang baik hubungan ininya gitu. Kurang bersahabat gitu ya. Jadi kayaknya kita mulai aja. Buat kamu yang baru nonton jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kalian dapat notifikasi dari setiap episode yang tayang di YouTube channelnya Furi Harun. Dan jangan lupa komen juga dong. Iya pastinya. Kalau ketinggalan rugi sih. Jadi kalian mau dianterin sampai sebelah mana nih? Sampai ke titik lah, sampai selesai udah. Please kenapa kenapa sih harus ada pocong gitu? Tapi emang selalu ada sih. Selalu ada, dan kita juga harus menghargai bahwa itu memang hantu asli Indonesia. Iya. Aduh, Allah Akbar. kakak gitu. Apa? Kagak. Kenapa? Ada sesuatu di belakang Ama. Di? Tapi ya kita akan ngobrolin pocong dulu karena dia udah nungguin. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya gini ya teman-teman, tadi tuh udah kita agak sedikit
ini ya kok nenek-nenek semua. Iya. Ternyata pocongnya baru muncul. Oh nggak mau dibilang pocong, Bung. Kenapa? Iya nanti kenalan dulu mungkin mau dibilang namanya. Jadi biasanya kalau ya udah nggak mau dibilang pocong, poci ya. Yaudah jadi kalau poci biasanya Asyaf yang nanya Iya. sama yang ini ya. Nah, Baik, siap. Di mana nih? itu di Sana. situ. Silakan, Chef. Sok. Tenang, Kang Guri ada kok. Assalamualaikum. Mana nih? Ini sebelah kanan. Iya. Sakit gue sumpah. Siapa? Ayo. Iya. Assalamualaikum. Oke. Apa nih, Chef? Oke, iya sih ini. Kita ya, ke sana kayaknya. Jadi teman-teman kalau Kak Furi ya terus terang aja kalau emang takut nggak mau pura-pura berani gitu. Emang mohon maaf sebenarnya baik banget gitu tapi takut ngelihat mukanya. Jadi kita juga nggak boleh geser-geser barang-barangnya Iya, dia benar-benar. katanya. Tadi baru aku mau bilang. Nggak mau digeser-geser, jangan ada yang dirubah. Silahkan mungkin ada di sebelah sana yang jagain Ama ya. Asyaf silahkan nanya-nanya masalah. Berpocongan ini. Dia udah mulai deket sih. Satu kan? Satu kok, satu. Dan ya udahlah coba dulu ya. Bismillah. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Gus. Gus ini dari mana? Tinggal di sini. Dari dulu udah tinggal di sini. Kenapa suka tinggal di sini? Suka aja. Gus tau nggak? Gus ini meninggalnya kenapa? Nggak tahu. Nggak tahu kenapa meninggalnya. Oke. Yang Gus suka di sini apa sih? Kok bisa suka tinggal di sini? Terus suka di tempat ini? Kenapa? Nggak tahu. Suka aja. Gus tau nggak? Ini dulu tempatnya. Ya misalnya ini tempat panti jompo. Tempat orang-orang lansia, manusia-manusia lansia yang memang tinggal di sini. Apa Gus ngelihat nggak aktivitas dulu sampai akhirnya ini ditutup? Nggak tahu, kan Gus tinggal di sini, masa nggak tahu? Okay. Gus punya keluarga nggak? Punya. Nggak punya? Punya. Hah? Punya. Apa? Punya. Oh punya. Keluarganya tinggal di sini, bukan? Berarti Gus datang dari luar, tinggal di sini. Udah lama Gus di sini? Udah lama. Yang Gus lihat dari tempat ini apa sih? Rame. Dari dulu emang sudah ramai. Ramai sama manusia atau sama makhluk-makhluknya yang seperti Gus? Ya. Gus ini namanya kok Gus ya? Ada nama panjangan unik banget nih namanya Gus. Ada apa namanya? Gus aja. Mau nanya nih Gus, di sini kan di tengah-tengah pemukiman. Gus pernah nggak nampakin diri ke warga-warga sekitar gitu? Nggak pernah. Berarti Gus ini baik-baik gitu. Oh ada ya, ternyata Poci yang baik-baik gitu, nggak pernah nampakin diri. Gus seneng nggak tinggal di sini? Seneng, nggak mau pindah keluar gitu? Enggak. Kenapa Gus masih suka di sini? Kenapa nggak coba
keluar, nggak tinggal di sini lagi gitu? Nggak bisa. Nggak bisa. Dan nih yang aku lihat ya, teman-teman, Gus ini kayak yang punya story. Dia kayak ngerasa sendiri, ngerasa sedih, nggak tahu kenapa. Tapi yang aku lihat, rasa yang aku lihat dari sosok Gus ini, dia orangnya tuh kayak introvert gitu loh, pendiam, pemalu, nggak suka gaul, terus suka sendiri gitu. Dan mungkin rasa-rasa itu dia connecting ke sini, karena kan kemungkinan di sini tuh banyak banget rasa-rasa kesedihan, rasa-rasa kekecewaan, lebih suka sendiri segala macam. Jadi dia connecting ke sini, akhirnya dia lebih suka tinggal di sini gitu dibanding di luar. Bener nggak Gus? Gus, kenapa kok sedih gitu sih mukanya dari tadi saya lihat? Nggak mau cerita? Kenapa? Ada yang mau Gus ceritain nggak ke kita? Jadi sebetulnya Gus ini bukan, kalau kita lihat ya memang bentuknya pocong ya gitu. Tapi kenapa tadi dia bilang nggak mau dibilang pocong? Karena dia ngerasa dia bukan seperti itu, bentuk aslinya ya manusia biasa gitu. Cuman ya bentuk sekarang ya udah seperti pocong aja. Mukanya juga nggak terlalu seram seperti pocong-pocong pada biasanya sih. Tapi ya udah, gini bentuknya memang benar pocong, benar-benar pocong. Tapi ya biasa aja gitu, nggak seseram pocong-pocong yang lain. Gus ini kenapa masih di sini? Apakah Gus ada dendam sama orang? Ada dendam sama orang nggak? Enggak. Seperti dugaan aku tadi di awal, dia emang kayak gini orangnya. Jadi kalau diajak ngobrol ya udah semau dia aja gitu, nggak mau banyak jawab. Gus, mau Asya boleh tahu dong, Gus ini meninggalnya kenapa sih? Gus? Jatuh. Oh, meninggalnya jatuh. Udah lama kejadiannya? Udah lama. Oke. Ini sebenarnya bingung sih mau nanya apa lagi. Tapi emang ya kayak gini adanya gitu loh. Bingung nanya apa lagi. Mana nih Kak Puri? Nih aku harus nanya apa lagi nih Kak? Aku bingung. Nah, Kita doain semuanya ya buat Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, oke. Dia nah coba apa sih yang Ama rasain dari tadi setelah Gus ini masuk ke dalam tubuhnya Ama? dingin ya, dia kayak Ya kayak ya cuek, tapi gimana ya ngomongnya ya cuek, terus penyendiri. Ya introvert gimana sih? Gitu. iya gitu, kayak tertutup banget. Tutup banget gitu. Karena dari awal dari pas kakak bilang ada poci, pas gue lihat kayak oh, tapi ini anak, maksudnya ini makhluk gitu. Nggak akan ngasih banyak info juga gitu loh. Karena Terus, emang kelihatannya dia diem banget gitu. Rasanya tuh kayak dibilang sedih juga enggak, dibilang Masa bodoh. iya, dibilang sedih ada, cuma kayak Ya udah lah Nah, gitu iya, kayak iya, gitu, iya. kayak Iya kayak gitu. Ya udah masa bodoh. kayak gitu lebih kan. ke pasrah. Mungkin dia udah pernah ada di posisi yang bener-bener sakit banget, Heeh. kecewa banget, cuma dia kayak ya udah lah gitu, mau gimana lagi gitu. Iya. Dan Iya. kalau untuk Ama sendiri dalam hati untuk ngulik dia tuh kayak susah banget. Iya. Kayak ya udah gitu. Ngerti. Ya gitulah. Seperti tadi yang aku bilang, ya emang Gus ini termasuk yang tertutup, susah diajak bicara. Jadi mungkin dia kenapa dia suka di sini ya karena mungkin connecting juga ya. Kembali kepada connecting itu kan suatu hal itu yang emang berhubungan pasti dia akan nyatu ya. Pasti akan nyatu. Iya, Mungkin Ama juga termasuk yang punya rasa itu, Mak. Iya. Gitu. Kayak Jadi punya dia mudah nih sama Ama, untuk masuk juga mudah gitu loh. Iya, cuma Biasanya ya- kadang-kadang kalau makhluk itu kan kalau connecting sama kita tuh lebih cepat masuknya. Iya. Gitu. Cuma yang bikin gua heran itu kayak ada ya poci yang maksudnya yang beberapa Ama alamin kan agresif banget. Ini cuma benar-benar kayak Diem. gitu. Iya, makanya jadi pas gue bilang kayak
Tadi kan pengen ngomong nih, aduh ini kayaknya nggak bakal ngasih info juga, tapi udahlah dicoba kali aja dia bisa memberikan sedikitnya info gitu kan. Tapi emang dia udah nyatanya seperti ini gitu. Susah. Ini mana Kak Furi mana ya? Kak. Kita ngobrolnya di luar aja. Oke, baik. Si Gusnya ngeliatin wae. Iya. Maaf ya Gus, ya Agus mah baik, ya cuman ya gitulah, gimana namanya juga. Siun. Gus. Assalamualaikum Gus. Assalamualaikum. Nah yang tadi kakak lihat dari Gus itu gimana? Dari Kira-kira. Gus punya kesalahan yang besar di dalam kehidupannya dia, Oke. dan sehingga dia tuh nggak dapet jalan untuk pulang kayak gitu. Kita nggak pernah tahu apakah dia meninggalnya karena bunuh diri atau dia pernah melakukan kekerasan, kejahatan terhadap orang lain. Yang jelas dia kayak ya udah ada penyesalan pun kayak nggak ada gunanya. Tapi ya seperti yang kita tahu kan semuanya juga kehendak Tuhan ya. Mudah-mudahan suatu saat Gus bisa mendapatkan tempat yang baik. Amin. Gitu. Dan di sini jadi ini ada yang bolong ya di atas. Terus kayak ada apa? Akar-akar gitu ya. Akar-akar. angin. Awalnya seperti yang agak-agak serem juga. Tetapi seperti yang pernah kalian lihat mungkin di episode-episode sebelumnya, ada sesuatu hal yang menarik dari kehidupan genderuwo ya. Kita pernah mewawancarai temennya Kafuri yang merasa seringkali diperkosa genderuwo dan lain-lain. Ada memang yang iseng seperti itu, tapi ada juga genderuwo yang baik, yang ngejagain vilanya Ais, ya. Banyak juga genderuwo sosok yang baik. Nah di sini ada beliaunya, dan kita akan cari tahu apakah dia termasuk yang baik atau yang suka mengganggu orang. Siapa yang mau dimasukin Bapak Gende? Coba. Lama lah. Sama. Itu Malah. Mbak Asi udah ada di ujung pintu ya ngomong-ngomong. Ikut lagi dia. Si Eta masuk ngilu aja nya, kadang teh suka asih kamu, ayolah jangan protektif kayak gitu. Oke, kita coba Agama. Dia adanya di sekitaran sini ya, dan apa auranya juga lumayan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak. Assalamualaikum. Saya senang tempat ini. Ini tempatnya bagus, luas dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain. Kalau secara mata gaib ya, tempat ini paling bagus. Jadi boleh kenalan sama Bapak? Dibilangnya mau Bapak, mau Mas, AA? Pardi. Oh, Pardi. Namanya Pardi. Boleh tahu usianya berapa? 81. Usianya 81 tahun. Jadi buat kalian yang belum tahu usianya jin dengan manusia perbandingannya 1 berbanding 70 something ya. Jadi kalau 81 kalian bisa hitung sendiri. Sorry kalau salah ya. Pardi. Sosok Pardi kan besar, hitam, banyak bulunya sama bertaring. Aslinya suka ngejahatin orang nggak sih? Enggak. Enggak. Baik ya. Pardi baik ternyata. Boleh tahu kenapa ada di sini, di tempatnya yang paling bagus? Kenapa?
Kenapa? Oh, tempat Pardi dari dulu. Dari sebelum jadi bangunan ini. Jadi kalian tadi dengar sendiri, Pardi ada di bangunan ini dari sebelum ini jadi panti jompo. Kebayang nggak sih yang dulu tinggal di sini panti jomponya? Iya. Pardi marah nggak kalau ada orang tidur di sini? Marah. Pardi suka gangguin nggak kalau orang lagi tidur? Gangguin? Digangguinnya kayak gimana? Mimpi. Oh, mimpi, dierep-erep gitu? Atau mimpi yang lain? Yang lain. Nah, mimpi yang lain. Jangan-jangan sama kayak si Nopi. Iya. Pardi senengnya perempuan apa laki-laki? Perempuan. Oh, perempuan. Tapi kan yang tinggal di sini nenek-nenek. Suka juga sama nenek-nenek? Enggak. Guys, Pardi nggak suka nenek-nenek. Mungkin pengurus-pengurusnya kali ya. Pengurus-pengurusnya ya. Suka digodain ya. Suka digodain. Tadi kita mohon izin ya, kita ngelakuin aktivitas di sini. Kalau bisa dijagain juga kita di sini gitu loh. Kita bukan berarti mau mengganggu Pardi atau mengganggu yang lainnya juga. Karena kita pengen cari info aja mengenai tempat ini seperti apa sih gitu ya. Pardi senengnya apa? Rokok? Pardi nggak ikutan makan bolu di sana? Enggak. Sukanya apa? Kopi. Oh, kopi. Wah, nanti kita order ke Yogi. Pas kita udah pulang semua, Yogi kesini bawain kopi buat Pardi ya. Oh, maunya kopi. Oh iya. Pardi cerita lagi dong. Pardi seneng ngegangguin orang pada saat tidur. Kenapa nangis? Kopi. Mau kopi. Kopi. Kumaha tuh? Nanti aja nanti. Ya, Kalau keluar. misalnya Ada yang bawa kopi? Kunci siapa? nanti kalau misalnya sudah selesai, ini kita kasih kopi. Kalau nggak ntar pas Pardi sudah keluar kita kasih kopi ya. Ya udah, tuh diambilin sambil ngobrol. Ya, diambilin nama Yogi. Ya, Pardi sambil nungguin kopi kita mau nanya lagi ya. Seneng gangguin orang di mimpi? Terus kalau orangnya takut, Pardi gimana? Ikut. Oh, ikut. Oh, terus Pardi pernah diusir nggak pakai doa-doa? Nggak takut doa. Kopi. Iya, tenang. Jadi gara-gara tadi Kafuri nanya kopi, akhirnya Pardi fokus ke kopi, nggak fokus ke pertanyaan lagi. Dan itu normal ya, sama seperti manusia. Di saat sudah mendengar sesuatu yang sekiranya menarik, akhirnya yang lain ditinggalin gitu ya. Pardi suka perempuan yang kayak gimana? Yang umurnya berapa? Coba cerita dulu. Perempuannya kayak gimana? Apa yang mau diomongin? Pardi, nih aku mau nanya. Pardi kan katanya sudah lama di sini kan ya. Maaf nih saya mau nanya. Apa sih yang Pardi lihat selama tinggal di sini? Lihat manusia-manusia yang pernah tinggal di sini. Mungkin aktivitasnya, mungkin apakah ada hal yang menurut Pardi itu kurang pantas gitu. Pardi pernah melihat apa? Orang pada nangis. Orang pada nangis. Terus ngelihat orang pada nangis, Pardi nangis juga apa seneng? Terus sekarang kenapa nangis? Kenapa Pardi nangis? Haus. Oh iya, tenang, lagi diambilin, gak usah nangis. Ya, cerita dulu dong sekali lagi ya. Ya, perempuan yang menurut Pardi cantik tuh kayak gimana? Kayak gimana? Kayak gimana, coba cerita. Suka ngegangguin perempuan yang bagaimana? Yang gak pernah sembahyang?
Tuh, kalau kalian nggak pernah sembahyang digangguin genderuwo. Kalau yang seneng sembahyang takut? Panas? Susah. Oh susah, kalau sering sembahyang susah katanya ngegangguinnya. Terus selain jarang sembahyang apalagi? Muda gitu? Oh Pardi seneng ngegangguin yang muda-muda. Terus kayak gimana lagi? Yang gimana lagi? Yang tidurnya nggak beraturan. Yang tidurnya nggak beraturan. Nah buat kalian para wanita-wanita ya, tidur pakaiannya dijaga gitu ya. Tuh, terus juga berdoa gitu. Terus Ya. minimal kita dapat bocoran guys. Kenapa genderuwo seneng ngegangguin perempuan pada saat tidur ya? Pardi, ada yang mau disampaikan nggak buat teman-teman? Haus iya. Pardi mau tanya nih Pardi. Pardi kan udah tinggal lama juga di sini nih, ya kan? Tadi kan Pardi juga bilang suka melihat kesedihan dan hal-hal yang mungkin membuat almarhum dan almarhumah yang pernah tinggal di sini ngerasa kecewa. Pernah lihat nggak Pardi hal-hal yang dilakukan oleh manusia-manusia zaman dulu yang pernah tinggal di sini melakukan hal-hal negatif, mungkin ya bunuh diri atau gimana gitu? Pernah? Ada. Terus gimana tuh? Darah di mana-mana. Oh, darah di mana-mana. Itu bunuh diri apa dibunuh sosoknya? Terus Pardi ngelihat orang-orang kayak gitu gimana? Senang? Seneng? Enggak. Berarti Pardi juga masih punya perasaan ya? Masih bisa kasihan sama orang ya? Kecuali perempuan yang cantik gitu ya? Itu mah beda lagi katanya Pardi. Jangan-jangan nih yang pegang kameramen juga kayak gitu juga nih, gue curiga. Iya. Ya udah mau keluar dulu dari ama. Iya, lagi dibawain. Sekali lagi nih mau nanya, Pardi kenal nggak atau tahu nggak sosok di sini tuh siapa aja gitu? Pernah kenal sama siapa Kak? Nancy. Ibu Nengsi kenal? Tahu, Kenal. tahu. Baik hubungannya? Enggak. Enggak dapet bolu kamu, berarti kamu bukan temennya ya? Dia cuman ngajak teman-temannya doang, Sal. Ya udah, kita keluarin dulu dari ama ya. Sebentar lagi kopinya. Nanti kita kasih kopinya setelah Pardi keluar dari rumah ya. Kita doain dulu. Ya, Pak Pardi. Minum dulu. Ya. Oke. Jadi Pardi masih di sini dan kita juga nggak akan pergi dulu ya, Mak. Dia masih nungguin kopi, iya. Nah, Gimana? setelah tadi Pardi masuk ke dalam tubuh Mama, apa sih yang Mama rasain? Mama bisa cerita nggak? Sosok dari Mbah Pardi ini mungkin seperti bilang. Dia kayak lagi nunggu seseorang untuk datang. Lucu sih, cuma hanya pengen minum. Apa jangan-jangan dia emang sengaja dijaga tempat ini Kak? Gitu. Jadi mungkin dikasih sesuatu untuk menjaga tempat ini. Iya. Ya gimana ya? Sesajen lah ya. Sesajen, iya. Karena apa ya? Yang tadi bagian tadi kita kasih bolu tuh, dia tuh nggak makan gitu. Dan ini di belakang kita ada foto-foto by the way, teman-teman. Aduh, ini bisa kalian bayangkan ya. Foto-foto keluarga. Mungkin ini adalah penghuni panti jompo. Ini sama nggak sih mukanya sama kayak yang di ruangan pertama? Beda. Nenek Ati. Beda sih. Beda ya? Oh, dia nggak pakai kerudung ya? Nggak pakai kerudung. Dan ini mungkin cucunya, anaknya. Jadi kalian bisa bayangkan bahwa harta yang paling berharga adalah foto dari anak dan cucu. Dan pasti kayaknya mereka tuh sama
sesama anggota panti jompo tuh ngomong, aku baru dapat foto cucuku loh, ini cucu Curhat aku gitu ya. gitu curhat. Padahal sebenarnya hatinya tetap sedih gitu. And by the way kok tukang kopinya lama amat ya? Ini ngambil kopi kemana ini? Apa mau kita keluar dulu Kak? Oh enggak jangan. Jangan. Takutnya dia ngikut. Iya. Iya. Kita sangat menjaga etika, terutama dalam berjanji sama spirit apalagi. Di saat kita janji udah supaya nggak akan ada apa-apa lagi di belakang. Kita lagi nyampe kok kayaknya. Dia kayak haus gitu kayak. Jadi tadi yang ngamarahin itu aja, kayak Iya. dia kayak nungguin sesuatu aja. Tapi gue Oke. dikasih bayangan yang kayak dia masak. Assalamualaikum. Ya, kayak, makanya tadi aku bilang mungkin dia tuh kayak yang dia kayak apa sih ya kayak sajian-sajian gitu loh. Yang nggak bisa ngomong juga sih, takut takutnya ntar dia marah. Ya, jadi kalian tahu nggak sih yang disenengin sama genderuwo itu adalah pohon-pohon yang ada tangkai-tangkainya seperti ini. Iya. Jadi mereka tuh sangat suka. Jadi buat kalian yang punya rumah, tempat tinggal yang punya pohon ya dijaga ya, biar nggak menimbulkan makhluk-makhluk yang ini. Dan tadi tuh poin pentingnya, ini nyambung ke pembicaraan kita sebelumnya. Karena kan si Novi itu cerita sering ngerasa iya. ditidurin genderuwo, dan dia tuh kadang kalau pakai pakaian tidur tuh sembarangan. Nah tadi Pardi juga bilang bahwa perempuan-perempuan yang sembahyang, terus perempuan-perempuan yang pakaian yang nggak sembarangan dia nggak bisa ganggu, susah gitu. Jadi hati-hati juga buat kalian ya. Khususnya para perempuan muda gitu ya. Kenapa ya dia nggak suka nenek-nenek ya? Si Pardi tuh ini juga ya. Milih ya. Milih juga, lebih pinter daripada medium kita kayaknya nih. Kenal lagi. Iya, soalnya masih jomblo gitu dua-duanya. Kita jadi mah apa aja yang penting suka- mereka sayang lah. Yakin. Oke. Bye-bye Pardi. Assalamualaikum. Dan dia udah nggak mau say goodbye, dia udah asik Udah dengan asik kopinya. dengan kopinya sendiri Ya gitu ya. sudahlah ya. Mungkin Pardi emang sengaja manggil untuk minta kopi karena di depan dia nggak kebagian. Dan udah lama banget sih kayak kering gitu. Kering ya. Haus. Ini udah banyak lumut. Ya hati-hati licin Kak, dan hati-hati banyak paku ya. Jadi kita harus pelan-pelan banget jalannya. Assalamualaikum. Ini adalah kamar mandi. Ini kamar mandinya banyak banget ya. Dan kalian tahu nggak sih? Ngelihat kamar mandi yang berurutan kayak begini. Kita butuh keberanian ekstra. Ngomong dulu deh biar ini dulu warming up dulu. Cuma aku di sini mual banget, dak-dikduk. Macam banget nih dadak. Iya. Di sebelah pintu 1 dan 2 itu ada kunti, Iya, aku baru. tapi itu bukan ASI. Iya, ada kunti. Kayaknya kalau kunti kalian tahu kan siapa mediumnya, ya kan? Ya, Ama nggak cocok buat kunti. Tapi ini harus ada orang di belakangnya loh ya, Asyaf nih. Hai. Tapi ini tadi aku lihat maaf sosok kunti itu di sini nih Kak. Hati-hati Kak. Tadi aku lihat di sini nih. Wow, mungkin dia berpindah-pindah. Tadi aku lihat di sini dia nih. Iya. Pas kita masuk dia berdiri gini. Sini. Oke. Mau bicara dengan Kun? Kamu nggak usah naik-naik gitulah. Coba. Ntar aku gimana nih? Sama seperti Poci, keberadaan Kunti juga tidak bisa diabaikan begitu saja. Mereka biasanya memiliki deep story. Oke, Kak. Oke, silakan. Assalamualaikum.
Ini Asih apa bukan? Bukan? Siapa ini? Siapa namanya? Dita namanya. Ih, namanya cantik sekali ya. Dita, tadi kamu memperlihatkan diri pengen ngobrol ya, pengen ngomong ya. Pengen ngomong apa sih? Oh, ini ganteng. Heeh. Oh, ganteng semua. Senengnya sama cowok kan? Alhamdulillah.